Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah topik penting dalam sosiologi, yaitu stratifikasi sosial. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah seperti orang kaya, kelas menengah, dan masyarakat kecil. Tanpa kita sadari, istilah-istilah tersebut menunjukkan adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat loh. Perbedaan status sosial ini memengaruhi banyak aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga cara seseorang diperlakukan oleh lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami stratifikasi sosial agar dapat bersikap lebih adil dan bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat. Yuk kita bahas lebih detail mengenai stratifikasi sosial. Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial berasal dari kata stratum yang berarti lapisan. Secara umum, stratifikasi sosial adalah penggolongan atau pelapisan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial tertentu secara bertingkat. Menurut Pitirim Sorokin, stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat berdasarkan kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan. Artinya, dalam masyarakat tidak semua orang memiliki status, peran, dan kedudukan yang sama. Ada kelompok yang berada di lapisan atas, tengah, dan bawah. Stratifikasi sosial tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia karena setiap masyarakat pasti memiliki sistem pelapisan sosial, baik yang sederhana maupun yang kompleks. Stratifikasi sosial memiliki beberapa ciri utama. Antara lain yang pertama adalah adanya perbedaan status dan peran sosial. Yang dimaksud, tidak semua anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama. Yang kedua, adanya lapisan sosial yang bertingkat, yang dimana masyarakat terbagi menjadi lapisan atas, menengah, dan bawah. Nah, yang ketiga, bersifat universal. Stratifikasi sosial ada di semua masyarakat, baik tradisional maupun modern. Nah, yang keempat, dapat berubah seiring waktu. Status sosial seseorang bisa naik atau turun tergantung kondisi sosial dan ekonominya. Nah, ciri-ciri ini menunjukkan bahwa stratifikasi sosial adalah fenomena sosial yang dinamis. Stratifikasi sosial terbentuk berdasarkan beberapa faktor atau dasar, diantaranya kekayaan. Orang yang memiliki harta melimpah biasanya menempati lapisan sosial yang lebih tinggi. Kekuasaan dan wewenang individu yang memiliki jabatan atau kekuasaan cenderung lebih dihormati. Pendidikan, semakin tinggi pendidikan seseorang, biasanya semakin tinggi pula status sosialnya. Keturunan, status sosial dapat diwariskan melalui keluarga, seperti bangsawan atau kerajaan. Prestis atau kehormatan, seseorang yang berjasa atau dihormati masyarakat bisa memiliki status sosial tinggi walaupun tidak kaya. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan adanya perbedaan kedudukan dalam masyarakat. Bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial memiliki beberapa bentuk, yaitu 1. Stratifikasi sosial terbuka. Dalam sistem ini, seseorang dapat berpindah status sosial melalui usaha, seperti pendidikan dan kerja keras. Contohnya, seseorang dari keluarga sederhana yang berhasil menjadi dokter atau pengusaha. 2. Stratifikasi sosial tertutup. Pada sistem ini, status sosial sulit atau tidak bisa diubah. Contohnya adalah sistem kasta di India, di mana status seseorang ditentukan sejak lahir. 3. Stratifikasi sosial campuran merupakan gabungan dari sistem terbuka dan tertutup. Contohnya, jabatan tertentu yang hanya bisa diisi oleh kelompok tertentu, tetapi masih memberi peluang naik status melalui usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, stratifikasi sosial dapat kita lihat, misalnya yang pertama, perbedaan akses pendidikan antara anak dari keluarga kaya dan anak keluarga kurang mampu. Yang kedua, perbedaan fasilitas kesehatan. Yang ketiga, perbedaan gaya hidup, perbedaan perilaku masyarakat terhadap pejabat dan masyarakat biasa. Berikut akan kami tayangkan sebuah drama singkat mengenai stratifikasi sosial. Happy watching! Aduh, sepatu aku kotor. Minggu depan aku beli baru aja kali ya. Sepatu kamu masih bagus kok.
Ya buat kamu mungkin nih. Yang penting kan nyaman dipakai. Kenapa kamu diam aja ya? Aku cuma merasa kita semua pakai seragam yang sama, tapi tetap diperlakukan berbeda. Kadang orang menilai dari harta bukan dari usahanya. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang stratifikasi sosial. Ada yang tahu artinya? Itu pembagian masyarakat berdasarkan kekayaan dan status, Bu. Benar, tapi ingat, stratifikasi bukan alasan untuk merendahkan orang lain. Li, maaf ya, aku nggak sadar ucapanku nyakitin kamu. Gak apa-apa, aku cuma ingin diperlakukan sama. Ingatlah, nilai manusia bukan ditentukan oleh harta, tapi oleh sikap dan karakter. Nah, itu tadi drama singkat mengenai stratifikasi sosial. Berikutnya, mari kita lanjutkan pembahasan. Stratifikasi sosial memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya mendorong individu untuk bekerja keras dan berprestasi, membantu pembagian tugas dalam masyarakat, menciptakan keteraturan sosial. Dampak negatifnya menimbulkan kesenjangan sosial, terjadi diskriminasi, munculnya kecemburuan dan konflik sosial. Oleh karena itu, stratifikasi sosial harus disikapi dengan bijak agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Nilai dan norma sosial berperan penting dalam mempertahankan stratifikasi sosial. Nilai menentukan apa yang dianggap penting dalam masyarakat, seperti kekayaan atau pendidikan. Sedangkan norma mengatur bagaimana seseorang harus bersikap sesuai dengan status sosialnya. Jika seseorang melanggar norma, maka akan dikenakan sanksi sosial. Oleh karena itu, stratifikasi sosial tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan sistem nilai dan budaya masyarakat. Stratifikasi sosial sering dikritik karena bisa melanggengkan ketidakadilan sosial, yang dimana kelompok atas memiliki lebih banyak akses dan kekuasaan, sementara kelompok bawah sering mengalami keterbatasan. Namun di sisi lain, stratifikasi sosial juga dianggap perlu untuk menjaga keteraturan sosial. Oleh karena itu, tantangan utama masyarakat modern adalah menciptakan sistem stratifikasi sosial yang adil dan manusiawi. Sebagai kesimpulan, stratifikasi sosial adalah pelapisan masyarakat berdasarkan perbedaan status, peran, dan kedudukan sosial. Stratifikasi sosial memang tidak bisa dihindari. Namun, kita sebagai masyarakat harus tetap menjunjung nilai keadilan, toleransi, dan saling menghargai antar sesama. Dengan memahami stratifikasi sosial, diharapkan kita dapat lebih peka terhadap kondisi sosial di sekitar kita dan tidak memandang seseorang hanya dari status sosialnya saja.